Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom pendengar Healing Harmony dimanapun saudara berada malam hari ini. Bersama dengan kami Healing Harmony, kami mengajak saudara untuk menaikkan hatimu kepada Tuhan di ruang dengar saudara masing-masing. Dan bersama dengan kami, mari angkat suara, memuji, menyembah Dia, menaikkan ucapan syukur dengan bibir mulut yang memuliakan nama Tuhan. Percayalah ketika saudara memuji menyembah dengan penuh ucapan syukur, Allah akan mengerjakan perkara-perkara rohani dalam kehidupan saudara. Buka hatimu bagi Tuhan dan sembahlah Dia. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Mari bersama-sama mengangkat tangan saudara, naikkan syukur bagi Dia. Katakan, Tuhan, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan sama-sama, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
kasih Tuhan. Di balik awan kelabu, Engkau menyediakan pelangi kasih-Mu bagi kami. Tidak ada ucapan yang indah selain bibir mulut ini hanya bisa berkata, terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk perbuatan ajaib yang Engkau lakukan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk jalan keluar. Terima kasih untuk pemulihan yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami. Ini sembah kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya.
Shalom saudara yang diberkati Tuhan, jumpa kembali bersama dengan saya James Tuhumuri bersama Healing Harmony Singers. Malam hari ini pastikan bahwa saudara menikmati hadirat Tuhan di ruang dengar saudara, dan saudara merasakan jamahannya ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 100 ayat 4 berkata bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan nyanyian puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, setiap orang tentunya menginginkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Apakah itu mujizat kesembuhan, mujizat berkat dan pelipat gandaan, dan pelbagai mujizat Allah yang lain. Banyak orang meminta mujizat, tetapi mereka tidak pernah melangkah untuk masuk ke pintu mujizat. Mereka tetap berdiri di luar, sibuk mengeluh, sibuk marah, sibuk dengan kekecewaan, dan sibuk untuk mempersalahkan orang lain. Tapi berita baiknya, firman Allah hari ini mengajarkan kepada kita suatu rahasia rohani untuk mengalami kuasa mujizat. Kebenaran yang saya baru saja bacakan kepada saudara di dalam Mazmur 104 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bapak Ibu, ketika kita mulai bersyukur, maka Allah mengerjakan hal-hal dan perkara-perkara rohani dalam hidup saudara. Tetapi pengajaran hari ini mengatakan kepada saudara seperti ini. Frasa ini mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya. Apa itu pintu gerbang? Saudara mengacu kepada konteks atau secara harafiah, pintu gerbang merujuk pada gerbang bait Allah di Yerusalem pada zaman itu. Gerbang adalah jalan masuk menuju bait Allah secara fisik. Tidak ada akses lain bagi orang Israel untuk masuk langsung ke ruang kudus. Mereka harus melewati pintu gerbang dan menuju pelataran terlebih dahulu. Tetapi malam ini makna rohani tentang pintu gerbang ini berbicara bukan hanya sekedar bangunan. Makna rohani daripada pintu gerbang yang tercantum di dalam Mazmur 100 ayat 4, pintu gerbang itu bicara tentang jalan yang benar, jalan yang tepat. Satu-satunya akses yang dibukakan Tuhan untuk kita bisa masuk dan bertemu atau berjumpa dengannya. Saudara, gerbang menjadi simbol awal perjumpaan dengan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 ini mengajarkan kita bahwa satu-satunya pintu gerbang untuk mengalami hadiratnya yang penuh kuasa adalah dengan nyanyian syukur. Tanpa syukur Anda belum masuk. Anda tetap di luar, karena syukur adalah pintu gerbang untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Hal yang kedua, pintu gerbang ini juga berbicara tentang titik transaksi atau peralihan. Gerbang itu adalah titik transaksi dari dunia biasa ke ruang ilahi atau dimensi rohani. Di pintu gerbang yang adalah titik transaksi, di mana di sana ada nyanyian syukur mengantar kita dan memindahkan kita dari keluh kesah kepada sukacita, kecemasan kepada damai sejahtera, kekhawatiran kepada kepastian, putus ada asa kepada pengharapan, fokus pada masalah tadinya kepada fokus kepada kebaikan dan keajaiban Tuhan. Syukur mengubah atmosfer hati kita sehingga hati kita siap untuk masuk ke hadirat Allah dan mengalami pelbagai mujizatnya. Hal yang ketiga, pintu gerbang ini juga bicara tentang sikap hati. Saudara, kebenaran dalam Mazmur 104 ini menegaskan bahwa Tuhan memperhatikan bagaimana sikap hati kita ketika kita datang kepadanya. Bukan sekedar apa yang kita bawa. Artinya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, hati saudara harus melimpah dengan syukur. Bukan menggerutu, bukan banyak menuntut. Bukan menuntut apa yang pelayanan atau gereja ini dapat berikan kepadaku. Hari ini dengar baik saudaraku yang terkasih, hati yang bersyukur artinya juga Anda harus mengorbankan hatimu kepada Tuhan. Syukur menjadi sikap hormat ketika kita mendatangi Allah dan Bapa sebagai Raja dengan korban hati yang penuh ucapan syukur. Hal yang keempat, kebenaran dari pintu gerbang, yaitu mendekatkan kita dengan Tuhan. Saudara, tadi dikatakan bahwa gerbang itu adalah peralihan atau zona dari rohana atau masalah duniawi ke zona rohani. Artinya kehadiran Allah. Gerbang itu menjadi satu titik untuk saudara berbalik dari hal duniawi kepada zona rohani. Lalu kemudian maju lagi ke pelataran, artinya lebih dekat. Lalu ruang kudus ini bicara tentang penyembahan sejati, persekutuan yang erat dengan Tuhan,
Dan di situ Tuhan berbicara kepada saudara. Dengan demikian saudara, kalau kita datang untuk menyembah Tuhan, maka ada protokolnya. Anda harus masuk dengan tindakan syukur di pintu gerbang, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dalam penyembahan, sampai Allah berbicara di dalam hadiratnya kepada saudara. Saudara, sekali lagi, pintu gerbang dalam Mazmur 104 adalah akses dan jalan masuk ke hadirat Tuhan. Dan jalan itu adalah nyanyian, ucapan syukur. Haleluya. Yang kedua, di dalam Mazmur 4 ini, kalau tadi dikatakan pintu gerbang, maka hal yang kedua, nyanyian ucapan syukur. Saudara, kebenaran bahwa nyanyian syukur kita itu membuka pintu-pintu berkat, baik berkat rohani maupun jasmani. Ketika pujian syukur dinaikkan, saudara semakin ditarik mendekat, semakin mendekat. Kita mengalami kehadirannya, dan hadiratnya membawa kuasanya yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan selalu membawa pembebasan. Hadirat Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Hadirat Tuhan selalu membawa penyembuhan, perubahan, dan tanpa sadar kehadiran itu menerobos perkara-perkara rohani yang ia kerjakan di depan untuk saudara. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu istri saya mengatakan bahwa ia merasa bahwa ada sesuatu di kepalanya seperti ditusuk-tusuk. Lalu kemudian ia berkata bahwa ia ingin medical check up untuk tahu apa yang sementara terjadi. Dan perjalanan waktu kami lupa saudaraku untuk mengagendakan itu. Dan ada tuntutan-tuntutan mengalokasikan keuangan untuk hal-hal yang cukup penting, yang lebih urgent daripada hal medical check up. Tetapi satu kebiasaan yang kami bangun, yaitu kami berusaha untuk membangun mesbah pujian, mesbah ucapan syukur, saya, istri, dan anak. Dan dalam mesbah ucapan syukur itu, saya mengajak istri dan anak kami untuk bernyanyi. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara, awal bulan ini, ucapan syukur di waktu yang lalu itu menerobos saudara. Tanpa kami mohon kepada Tuhan untuk menyediakan biaya untuk medical check up, Tuhan sediakan. Bahkan bukan medical check up di Bandung, Tuhan sediakan bonus untuk bisa jalan-jalan keliling di luar negeri bagi istri saya. Puji akan nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, jangan menunggu diberkati untuk mengucap syukur. Mungkin saudara berkata, kalau ada uang banyak aku akan mempersembahkan bagi Tuhan. Hari ini saya berkata kepada saudara, berikanlah kepada Tuhan ucapan syukurmu dari keadaan terbatas sebagai korban syukur kepada Tuhan. Syukur itu selalu membuka pintu mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan Alkitab mencatat, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya. Yesus tidak menunggu roti itu bertambah dulu baru berucap syukur kepada Tuhan. Ia bersyukur terlebih dahulu, lalu mujizat terjadi. Prinsip ini jelas. Syukur melepaskan kuasa Tuhan untuk bekerja atas apa yang kita punya, meskipun tampaknya sedikit. Hari ini saya katakan, tanpa syukur kita berada di luar pintu gerbang. Itu akses umum yang terdapat berbagai kebingungan terkait permasalahan hidup kita. Tetapi dengan bersyukur, roh kita menjadi peka, memiliki kerinduan untuk terus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, bersyukurlah untuk hal-hal sederhana yang saudara terima. Bersyukur untuk nafas yang masih berhembus, bersyukur untuk jantung yang masih berdetak, bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan yang sempurna dalam hari-hari hidup saudara. Haleluya. Apapun yang terjadi dengan hidupmu hari-hari ini, apapun masalah terberat dalam hidupmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Engkau menyertai hidupku selama ini. Aku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Semua yang aku alami bersama dengan Tuhan, aku lewati. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaanmu yang sempurna. Terima kasih karena janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Kami undur diri dari hadapan saudara. Jalanilah hari-harimu dengan ucapan syukur, dengan bibir mulut yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama katakan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.